ada banyak hal yang berhubungan dengan kotompung mati dan kotompung hidup. Yang berhubungan dengan kotompung keberlanjutan hidup manusia. Kotong sonde punya kuasa yang lebih untuk menataunya. Saudara semua di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, Shalom. Kita bertemu kembali di mimbar UBB Sinode Gemit. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Lukas, Injil Lukas, pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam masa raya Advent. Kami mohon kepadamu, berilah kepada kami roh kudus-Mu, supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk hari-hari hidup kami ke depan. Berfirmanlah kepada kami bersedia untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Waktu Elisabet pung parusu jalan 6 bulan, ju Tuhan Allah kirim dia pung anak buah dari sorga, pi satu kampung di provinsi Galilea, nama Nazaret. Itu anak buah pung nama Gabriel. Di Nazaret ada satu nona nama Maria. Maria sudah tunangan dengan satu laki-laki nama Yusuf. Yusuf tu Raja Daud pung turunan. Nah, Gabriel pika tumu dengan itu nona Maria. Dia kasih tunjuk dia pung diri sang itu nona. Ju dia bilang, "Selamat nonao, Tuhan Allah supilih ame sang lu. Kau mau bikin satu hal baik kasih sang lu. Tuhan Allah ada sama-sama dengan lu, Maria." Dengar begitu, Ju Maria bingung dengan itu anak buah pung omong. Dia sonde mengerti dia pung maksud apa. Ju itu anak buah sambung lai bilang, "Maria, lu sonde usah takut. Te Tuhan Allah pung maksud kasih tunjuk dia pung hati baik sang lu. Sonde lama lai, lu sududu paru. Ais nanti, lu beranak ame satu anak laki-laki. Lu musti kasih nama sang dia, Yesus. Dia nanti jadi orang besar. Nanti Tuhan subuh sang dia bilang, dia tuh beta pung anak sendiri. Andia, anak dari Tuhan Allah yang paling tinggi. Nanti Tuhan Allah angkat sang dia, kau pegang parenta, sama ke dia pung nenek moyang Raja Daud. Dia yang nanti pegang parenta terus-terus sang orang Israel dong. Te dia pung parenta sonde tahu abis-abis." Mama Maria tanya sang Gabriel bilang, "Beta nih, sonde pernah tidur bakumpul dengan satu laki-laki ju. Karmana kok beta bisa duduk paru?" Ais, Gabriel menyau bilang, "Begini, nanti Tuhan pung roh yang berisi datang sang lu. Deng Tuhan Allah yang paling tinggi pung kuasa, nanti tutu ame sang lu. Deng begitu, anak yang nanti lu barana ame tu, batul-batul berisi. Te dia tu Tuhan Allah pung anak. Jang heran, te lu pung kelu satu nama Elisabet, sududu paruju. Orang bilang dia susonde bisa barana, tagal dia sutua. Masa sekarang, dia pung paru sujalan 6 bulan. Te buat Tuhan Allah, semua bisa jadi." Ais, Maria menyau bilang, "Baik, beta nih Tuhan Allah pung hamba. Biar kau semua jadi iko ke Bapa pung omong tuh. Beta sadia iko Tuhan pung mausa." Ais ju itu anak buah dari sorga jalan kasih tengah sang dia. Bapak, Mama, dan saudara semua yang beta kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Katong su mulai memasuki minggu-minggu Advent menyongsong Natal. Perayaan ini menolong kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut datangnya Natal. Kalau Bapak Mama masih ingat, ketika kita mulai memasuki minggu-minggu Advent, ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di sekitar ketong, di mana
ada bencana alam. Kita ingat ada banjir bandang di ujung Pulau Sumatera, di Aceh, di Padang, di Sumatera Utara, di Medan, di Sibolga. Ketong juga menyaksikan ada pengadilan militer yang ada di Kupang atas meninggalnya Prada Luki Namo karena penganiayaan yang dialami dari para seniornya. Kalau kita tarik makin dekat lagi, ketong juga ini tahun kita menghadapi datangnya musim hujan yang lebih cepat. Dan semua orang, petani-petani ketong, dong kaget-kaget karena dong pun kebun belum bersihkan untuk mulai menanam. Sebenarnya ada banyak hal yang terjadi yang sonde bisa beta sebut satu-satu. Tetapi paling tidak cerita-cerita ini menolong ketong bahwa dalam banyak hal di dalam ketong pun hidup ini ada banyak hal di luar dugaan dan harapan kita. Perkara-perkara ini bukan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, tetapi juga membawa ketakutan tertentu terkait dengan apa yang akan terjadi nanti dengan ketong pun masa depan. Dan lebih dari itu, kita bukan hanya kaget, tetapi sebenarnya ini perkara-perkara ini juga memberi kita makna mendalam bahwa ada banyak hal yang berhubungan dengan kotompung mati dan kotompung hidup, yang berhubungan dengan kotompung keberlanjutan hidup manusia. Kotong sonde punya kuasa yang lebih untuk mengaturnya. Hanya ada satu cara untuk menghadapinya, yaitu hidup kita berserah dan terbuka untuk belajar dari setiap peristiwa ini. Apa yang Tuhan pun mau, yang hendak Dia kerjakan untuk hidup dan masa depan ketong. Dalam Injil Lukas 1 ayat 26 dan 38 yang kita baca tadi, sebenarnya kita baca satu kisah pertemuan Maria dan malaikat Gabriel. Malaikat datang bertemu dengan Maria, dan dalam perjumpaan itu malaikat Gabriel kasih kabar bilang begini, Maria, lu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Mendengar itu Maria takjub dan dia takut sebab dia sendiri belum bersuami. Seorang perempuan yang belum bersuami tiba-tiba hamil itu akan merusak dia pun martabat, akan merusak dia pun nama baik, bahkan merusak dia pun nama baik keluarga, dan juga merusak dia pun masa depan. Dia akan disingkirkan, dia ditolak, dan dia juga dicap sebagai perempuan bukan baik-baik. Tetapi kata malaikat itu, malaikat bilang begini, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Kabar bahwa Maria yang belum bersuami akan mengandung dan melahirkan memang sulit kita terima dan cerna dengan akal manusia. Tetapi roh yang melampaui akal itu akan menaungi Maria. Malaikat Gabriel menyampaikan sesuatu yang sulit dicerna oleh akal manusia. Tetapi lihat, Maria pun sikap ketika mendengar itu. Memang betul dia takut. Dia gentar dengan berita itu, dengan kabar itu. Tetapi waktu lihat Maria dalam keadaan takut, malaikat Gabriel bilang, Roh Kudus akan menaungimu dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dari peristiwa ini kita sebenarnya mau belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar dari Maria. Kita belajar bahwa Maria memang takut. Tetapi ketakutan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ketakutan itu menjadi bagian dalam hidup manusia. Tetapi yang perlu diingat adalah jangan sampai rasa takut itu menguasai seluruh hidup ketong. Sampai-sampai ketong sampai pernah melihat lagi maksud Allah yang ada di dalam itu peristiwa-peristiwa. Maria takut mendengar berita itu dari malaikat Gabriel. Ia juga diliputi kebingungan mendengar pesan yang disampaikan malaikat Gabriel, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan. Tetapi ia tekun dan sabar mendengar pesan ilahi itu. Sikap inilah yang membawanya pada pengakuan, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Dalam iman, hal-hal yang tidak pasti dan membingungkan, sekalipun jangan lekas disanggah
apalagi ditolak. Dengan kesediaan untuk mendengarnya, lambat laun kita menemukan maksud Allah bagi kita. Sekalipun Maria gelisah hatinya oleh sesuatu yang dianggap aneh dan menakutkan, tetapi kesediaannya untuk bertahan di hadapan malaikat dan mendengar suara Tuhan menunjukkan kualitas hidup berserah sambil memberi diri dituntun oleh Roh Tuhan. Itu kita belajar dari Maria. Hal yang kedua, Papa, Mama, dan Pak Saudara semua, dalam hidup ini tidak semua hal yang menyangkut hidup yang lebih baik dan masa depan tidak melulu harus diterima dengan akal. Ada hal-hal yang tidak rasional dalam hidup manusia, tetapi pekerjaan Allah lebih besar dari apa yang kita anggap tidak masuk akal dan bikin kita kaget-kaget, bahkan menakutkan. Orang Timor dalam bahasa Daun dia bilang, lais palsait lenane ka alfan matom nok lais hine mesnis na kole na mui nan nekam nebe ma natnin wisneno ini lomin ma in kuasat. Jadi hal percaya itu tidak semata-mata berhubungan dengan kita punya kepintaran atau kecerdasan, tetapi dia lebih dari itu. Hal percaya berhubungan dengan perasaan rendah hati untuk mendengarkan suara Allah dan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Allah masuk dalam sejarah manusia dalam peristiwa yang tidak terduga melalui orang-orang yang sederhana. Peristiwanya bikin kaget kita, tetapi orang-orangnya juga sederhana, bukan orang-orang yang terkenal. Kotong ingat Maria adalah sosok perempuan yang dalam tradisi Yahudi adalah kaum yang dipinggirkan. Kelas 2, tidak dihitung. Dia tidak pernah diikut sertakan dalam pengambilan keputusan penting, baik di dalam keluarga maupun di dalam dia pun lingkungan yang lebih luas. Dalam strata sosial, dia bukan putri istana. Dia cuma seorang perempuan yang biasa, yang namanya pun tidak dikenal dalam barisan perempuan-perempuan terkenal. Allah menjumpainya dalam kesederhanaan dan kesahajaan. Melalui Maria, sejarah manusia dan semesta digerakkan. Peristiwa-peristiwa yang sederhana ini justru mendapat tempat di panggung sejarah manusia karena keterlibatan Allah. Dalam pandangan manusia, peristiwa ini tidak masuk akal. Namun Allah bekerja melampaui akal manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bukalah hati kita untuk mendengar suara Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami, termasuk yang melampaui akal kita dan sulit dicerna. Iman sering dimulai ketika logika manusia tidak lagi mampu untuk menjelaskan, dan manusia perlu membuka ruang bagi kuasa Allah untuk memahami rencana-rencana Allah bagi hidupnya, tetapi juga bagi masa depannya. Selamat merayakan Minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami belajar dari Maria, seorang perempuan yang sederhana, tetapi terbuka supaya Tuhan memakainya menjadi alatnya untuk melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Tolong kami dalam kehidupan kami hari-hari ini ya Tuhan, agar sekiranya kami mendapati peristiwa-peristiwa di luar akal kami yang tidak mampu kami cerna. Kami belajar untuk mendengar suara Tuhan dan belajar untuk melihat setiap peristiwa dalam seluruh kehidupan kami sebagai cara Tuhan untuk membentuk kami, termasuk peristiwa-peristiwa yang membuat kami tidak berdaya karena badai, karena angin tofan, karena banjir, karena bencana-bencana alam di mana-mana. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami belajar bahwa di balik semua bencana-bencana kehidupan ini ada maksud Tuhan yang indah, yang akan menorehkan sejarah tentang penyertaan Tuhan bagi umat manusia. Bimbing kami untuk memahaminya dengan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin.